Ini ada apa ini? Mau masuk Islam ini apa yang menjadi motivasi Mbak Florence? Ya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat para tuan guru, puan guru, para alim ulama, para asatid, ustadzat sekalian, dan para jamaah hadirin di Masjid Saji yang kami muliakan, ada semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, akan kita mulai kegiatan pensyahadatan pada malam hari ini. Dan sebelum kegiatan pensyahadatan, kami ingin memastikan dulu tentang calon mu'alafah yang pada malam hari ini hadir pada malam hari ini. Namanya adalah Mbak Florencia Araceli. Ini identitas kami sampaikan dulu agar tidak dianggap mu'alaf abal-abal, karena biasanya kami dituduh ada saja mu'alaf palsu, settingan dan sebagainya. Bukan settingan, ini malam ini setor kakak, setor akte lahir, dan setor KTP dan sebagainya, ada semuanya. Jadi kalau diminta data identitas lengkap semua. Baik, Mbak Florencia Araceli. Ya. Usia berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Kemudian satu keluarga ini Kristen semua. Iya. Papa, mama lengkap? Lengkap. Masih lengkap? Masih. Asli Kota Malang? Wih. Mama hadir? Enggak. Enggak hadir hari ini? Enggak. Tapi memperbolehkan? Iya, boleh. Sudah pamit sama mama? Sudah. Oke. Enggak ada masalah? Enggak ada. Alhamdulillah. Ini berarti lancar. Karena ada mu'alaf yang kadang sampai berbulan-bulan kami sembunyikan, karena memang dari pihak keluarga itu tidak memperkenankan, bahkan sampai gontok-gontokan, sampai bawa polisi juga. Jadi ini alhamdulillah lancar, Mbak Florencia, insya Allah nggak ada masalah ya, sama kakak, adik semuanya nggak ada masalah. Nah, izin bertanya, ini ada apa ini? Mau masuk Islam ini apa yang menjadi motivasi Mbak Florence? Mbak Florence panggilannya? Iya. Ya. Mohon dibantu diperkenalkan dulu. Asli Malang mana dan seterusnya. Monggo silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Florencia Araceli, umur saya 16. Saya asli Malang.
Malang Jodipan. Lalu Jodipan. Ya, oke. Lalu motivasi saya untuk memasuki agama Islam ini adalah karena telah mendapatkannya saya hidayah dari dalam hati saya. Lalu saya juga sudah ingin mengetahui lebih dalam bagaimana agama Islam. Seperti itu, Pak. Ya. Ada yang menyuruh Mbak Florence masuk Islam? Enggak. Memaksa, dipaksa? Oh, enggak, Pak. Barangkali ada seseorang yang memberikan syarat tertentu, Mbak Florence? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke. Mbak Florence nanti ke depan setelah masuk Islam ini mau bagaimana? Maksudnya begini, apa yang ingin dicapai setelah masuk Islam nanti? Ya. Ketika saya sudah masuk Islam, ke depannya saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Lalu ya, seperti itu, Pak. Karena belum ada pandangan yang lebih ke depannya. Ya. Bagaimana tanggapan Mama ketika tahu Mbak Florence mau masuk Islam? Awalnya Mama berat, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Nggak sampai terjadi misalnya nanti dikucilkan atau bagaimana? Enggak. Enggak ya? Ya. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, enggak. Sudah. Mbak Florence waktu mau masuk Islam, apa yang menarik dari Islam? Apakah Mbak Florence pernah mempelajari Islam sebelumnya? Kalau dulu saya bukan mempelajari, tapi seringnya ngeliatin teman saya sama nganterin teman saya ngaji. Jadi kayak saya pengen tahu. Ya. Apa yang menarik dari Islam? Mengapa Anda ingin ikut masuk Islam? Itu nggak tahu ya, cuman dari diri saya emang ketarik aja. Baik, begitu Mbak Florence barangkali. Mari kita mulai sesi pensyahadatan pada malam hari ini. Akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Suryadi. Beliau dosen dari Universitas Brawijaya Malang. Jadi walaupun penampilannya seperti Gus Medik, beliau ini doktor. Jadi doktor dan dosen pengajar di Universitas Brawijaya Malang. Kalau tadi mungkin di teras depan melihat beliau seperti, oh siapa ini? Ya, jadi nyamar, istilahnya nyamar ya. Nyamar itu kamuflase supaya merendahkan diri dan viralnya di depan Allah saja. Begitu menurut beliau gitu. Amin. Baik, kepada Al-Ustadz Dr. Suryadi dipersilakan. Nanti Ustadz Dr. Suryadi memberikan pencerahan sama minta tolong dikuatkan sama Gus Medik. Nah, nanti setelah pensyahadatan Ustadz didoakan oleh Ustadz Ahmad Wakid. Komplit sudah malam ini sudah. Mari Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdanillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini ada hari yang sangat membahagiakan, hari yang sangat sakral, hari yang sangat menentukan, karena kita akan mendapatkan satu saudara baru ya, yang akan menjadi bagian dari kita ya, yang akan bersama kita, yang dengan peristiwa ini akan mengubah segala-galanya ya, dari ahli neraka kemudian berhijrah menjadi ahli surga. Amin. Karena memang agama itu urusan yang paling pertama adalah urusan surga atau neraka. Seseorang yang telah beragama di agama yang benar
maka tentunya berujung surga. Dan seseorang yang berada di dalam agama yang salah, tentunya ujungnya adalah neraka. Maka pilihan tentang agama adalah sesuatu hal yang amat sangat menentukan. Bahkan hidup ini apapun tidak ada gunanya saat kita memilih jalan yang salah. Dan alhamdulillah malam ini saudara kita Dinda atau Ananda Lawrence ya sudah sampaikan tadi, mendapatkan hidayah, hatinya terketuk untuk kemudian ingin mengenali Islam, berislam dengan lebih baik. Berawal dari pengenalan dengan sahabatnya yang mendengarkan bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan dan hatinya tersentuh, karena memang hidayah itu datang dengan berbagai ragam bentuk, banyak cara. Saya juga bagian dari yang pernah mengalami itu, cuma tentu prosesnya berbeda ya. Dan hari ini Mbak Forensa dengan proses yang berbeda, tapi mudah-mudahan apapun itu, ini adalah hidayah yang mudah-mudahan berujung sampai di bawah wala tamutuna illa wa antum muslimun, kira-kira begitu ya. Jangan sampai kita berujung kecuali hanya semata-mata sebagai seorang muslim. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh tentang sesuatu yang menyangkut Islam, yang mudah-mudahan itu nanti bisa menguatkan khususnya Ananda Forensia, mari kita awali hari ini dengan persahadatan yang merupakan, karena sebenarnya begini, ketika beliau hadir di sini itu sebetulnya beliau sudah bersahadat sudah menjadi seorang muslim, tapi ini pengikraran yang diperlukan sekaligus untuk disaksikan sehingga kehadirannya sebagai saudara kita lalu kita bisa terima, kira-kira begitu ya. Karena saya yakin itu tentunya sudah memulai ketika melangkah ke sini, tentunya beberapa waktunya sudah, apalagi ketika tanda petik katakanlah perbincangan interaksi dengan orang tuanya ya, yang semula keberatan lalu kemudian menerima dan sebagainya. Tentu di situ sudah ada proses-proses pensahadatan diri. Jadi kalau hari ini kita ikrarkan, itu adalah bentuk woro-woro kepada dunia bahwa hari ini saya telah sah, kira-kira begitu. Baik, untuk itu mari saudara Ananda Lawrence ikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda kita telah bersahadat. Mudah-mudahan syahadat ini akan menghantarkan kehidupan Ananda kita, amin, kehidupan yang sakinah, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian berbahagia, khususnya untuk Ananda Lawrence, saya jadi mengingat masa lalu saya. Kalau Ananda tadi lahir dari keluarga Kristen, saya lahir sejak bayi dari keluarga Muslim, tetapi saya tidak pernah diajari tentang keislaman, sehingga saya juga berkelana ke sana kemari. Saya pernah menikmati ketika saya dulu sering ke gereja ya, saya juga pernah menikmati ketika berduduk berbincang dengan kasih sayang dengan seorang pendeta Hindu, Padmawiyata, guru saya, guru wali kelas saya, guru wali saya ya. Jadi dari sana sampai saya lalu kemudian hidup kebingungan memilih ya, sampai saya menjadi agnostis. Saya percaya Tuhan itu ada, tetapi saya tidak mau beragama. Jadi akhirnya saya kalau ditanya agamanya, agama kamu itu apa, Sur, kira-kira begitu,
Jawaban saya, agama saya Pancasila. Karena yang penting saya percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Meskipun dari sana lalu saya berpikir, kalau memang Tuhan itu ada, maka bagaimana konsekuensinya, kira-kira begitu. Sehingga akhirnya saya menelusuri diri dan mencoba untuk menemukan, dan alhamdulillah hidayah Allah datang. Artinya Allah menetapkan rasa keimanan itu. Karena itu saya syukuri, karena tidak murah Mbak Florencia, tidak murah. Hidayah itu amat sangat mahal, amat sangat mahal. Bayangkan ada seorang yang pulang dari umroh mendapatkan petunjuk untuk keluar dari Islam. Bayangkan, itu tidak main-main, luar biasa ya. Umroh di sana mendapatkan petunjuk dan akhirnya murtad, keluar dari Islam. Nah, mestinya kalau umroh itu kan tidak begitu, tapi itu bisa terjadi ya. Jadi saya katakan hidayah ini tidak murah. Di dalam Islam kita mengenal ada sosok yang sangat luar biasa, melindungi, menjaga, membela dengan sepenuh hatinya pada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Pamanda. Namun apa yang terjadi? Hingga akhir nafas Pamanda tidak masuk Islam. Bayangkan, seorang paman yang berjuang ya, yang ikut melindungi, menjaga, tapi ujungnya pada dia tahu bahwa keponakannya adalah seorang nabi, tapi hidayah tidak didapatkan. Maka saya katakan hidayah itu tidak mudah, tidak murah, susah. Kami di Arimatea, kami di Ayah Sofa itu sering berdialog, berdiskusi dengan para pendeta, baik beragama Kristen, Katolik maupun beragama Hindu. Kami berdiskusi, berdialog, kami ungkapkan kebenaran. Tetapi jangan dikira orang yang tahu yang benar itu lalu ikut kepada yang benar. Bisa dia tetap tidak ikut, tahu itu salah. Saya punya seorang teman lulusan pondok pesantren yang kemudian jadi pendeta ya, lulusan pondok pesantren yang lalu jadi pendeta. Saya tanya kepada dia, ya saya sebut saja namanya karena ini teman saya di istilahnya SMP sampai SMA. Jadi Jok, namanya Joko, bukan Joko yang ada di Jakarta ini, Joko yang ada di Blitar. Jok, kamu inilah santri ya, orang kayak aku ah. Kok bisa kamu keluar dari Islam bahkan sekarang jadi pendeta? Itu nalarmu kayak apa? Oke, sudah, jawab dengan jujur. Tuhanmu siapa? Yang kamu sebut sebagai Tuhan. Konsepnya bukan seperti kata Tuhan Mas Betik tadi ya, tapi konteksnya sosiologis di Indonesia. Kalau kita sebut Tuhan itu artinya sang kholik, nah gitu ya, sang kholik maknanya kan begitu. Kholik itu sang pencipta. Ketika saya tanya, oke, Tuhanmu itu siapa? Benarkah Yesus itu Tuhanmu? Apa jawabannya? Enggak lah sur, ya Tuhanku tetap Allah. Yesus itu ya Nabi ya, Yesus itu Nabi. Lah apa kamu saksi Yehova? Ya enggak. Kalau saksi Yehova, Yesus itu identik dengan Nabi. Nah, gitu. Nah ini jawabannya tidak. Lah terus gimana? Ya apa ya? Yang penting Tuhanku tetap Allah. Masih aku pendeta. Itu berjalan. Bayangkan ya. Jadi saya katakan ini tidak murah. Hidayah tidak murah. Dan bicara soal pilihan kita atas agama, seperti yang saya katakan tadi, itu akan bicara soal surga atau neraka. Kenapa demikian? Ya, karena agama ini sebetulnya kan esensinya begini. Kita menyatakan siapa yang menciptakan kita. Kita menyatakan siapa yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, kalau yang kita yakini yang menciptakan kita, yang kita ibadahi bukan yang menciptakan kita, apa jadinya? Mas Ahmad, Cak Ahmad, Ustadz Ahmad punya putri,
lalu putrinya tidak mengakui beliau bapaknya, dia mengakui misalkan Gus Betik bapaknya. Kira-kira sikapnya Ustadz Ahmad kayak apa? Anaknya ngakoni orang lain sebagai bapaknya. Sama identik dengan ketika Allah sebagai Khaliknya yang menciptakannya, lalu dianggap bukan, yang lain yang dianggap sang Khaliknya. Kira-kira seperti apa? Maka memilih agama yang benar itu menjadi stempel apakah seseorang akan menuju surganya atau nerakanya. Itu stempel, karena itu pengakuan. Jadi semacam tiket. Kalau kita sudah beli tiket, ya kita boleh masuk. Kalau kita nggak punya tiket, ya nggak akan boleh masuk. Kalau tiketnya salah, ya mesti tidak boleh masuk di tempat itu. Seperti itu esensinya. Sehingga pilihan yang benar atas agama ini menentukan segala-galanya. Maka Mbak Vanessa berbahagialah, karena dengan menjadi seorang muslim, jadi seorang muslimat, Anda berada pada zona kebenaran itu. Islam adalah agama yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bukti kalau Islam itu agama yang benar? Untuk ilustrasi saya gambarkan begini. Suatu hari di Amerika ada seorang dari Arab yang datang ke Amerika untuk berbisnis. Sebut saja namanya Ahmad. Nah, dia berbisnis karena di Amerika dia berbisnis dengan keluarga Kristiani. Ya, kebetulan berbisnis itu dengan seorang ayahnya pendeta, lalu anak dan menantunya aktivis, dan kemudian ada teman satunya pendeta, cuma yang satu Katolik, yang satu Protestan. Keluarga Katolik ini berpikir, ini kesempatan kita untuk mengkristenkan tamunya ini. Akhirnya ditawarilah tempat tinggal di rumahnya. Jadi tidak perlu ke Amerika itu, tidak perlu dia harus berbiaya dengan menyewa sendiri apartemen dan sebagainya, tapi dia dipersilahkan tinggal berada di rumah keluarga ini. Suatu saat ketika makan, bertanyalah mereka tentang agama Mas Ahmad. Pertanyaannya sederhana, saudara membaca kitab suci apa? Al-Quran. Al-Quran yang saudara baca itu edisi apa? Terbitan siapa? Pertanyaannya begitu. Mas Ahmad ini bingung, karena di dalam Al-Quran itu kita tidak pernah berpikir ini diterbitkan tahun berapa, edisi apa dan sebagainya. Dia bilang Al-Quran itu ya satu ini. Dimanapun Anda bertemu Al-Quran, seluruh dunia ya seperti ini. Tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Sejak diturunkan, lalu dicetak, disebarkan sampai hari ini seluruh dunia ya ini. Impossible, tidak mungkin. Lalu mereka masing-masing 4 orang ini mengeluarkan Bibelnya atau apa? Kitabnya yang masing-masing edisi dan versi yang berbeda. Yang isinya masing-masing versi juga berbeda-beda. Ya, di dalam satu rumah 4 orang sama-sama agamanya, tapi kitabnya versinya berbeda, yang isinya berbeda. Karena dia mengatakan impossible, gak mungkin ada buku yang seluruh dunia sama sejak dulu sampai sekarang, gak mungkin. Akhirnya dipersilakan untuk menelusuri lebih jauh. Akhirnya 4 orang ini belajarlah, karena di Amerika juga ada masjid kan, di mana juga ada komunitas masyarakat muslim. Kemudian mencoba belajar. Loh, ternyata kok benar. Loh, kok aneh banget. Karena belum pernah terbetik ada sebuah buku yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya akhirnya dia menemukan ini nggak mungkin kalau bukan sesuatu yang luar biasa. Kok bisa-bisanya hari gini ada satu buku yang seluruh dunia kok sama. Nah, dari situlah lalu belajar lebih jauh dan akhirnya 4-4-nya masuk Islam. Ini luar biasa. Nah, ini yang pertama. Lalu satu-satunya kitab suci yang seluruh dunia sama, tidak ada perselisihan. Satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya itu harus direnung lebih jauh itu satu-satunya. Yang kedua, Pak, tidak ada di dunia ini ada buku yang setebal itu,
yang bisa dihafal oleh manusia. Saya sudah berdiskusi dengan banyak pendeta, tidak ada satupun pendeta yang bisa hafal dengan yang namanya Bible. Tidak ada. Bu, Mbak Fransika pernah belajar Bible? Bisa menghafal Bible? Enggak akan. Tidak akan. Tidak akan, sampai mati pun tidak akan. Satu-satunya buku, satu-satunya yang bisa dihafal hanya Al-Quran. Kalau sudah kata satu-satunya ini kita harus cermat betul. Kenapa? Kalau itu satu-satunya, maka berarti tidak ada yang menandingi. Kalau tidak ada yang menandingi, berarti tidak mungkin buatan kita-kita ini. Apapun yang dibuat oleh manusia bisa ditandingi oleh buatan manusia yang lain. Saya menulis buku, udah ada berapa buku? 7 buku yang sudah saya tulis dan saya terbitkan. Satu pun saya nggak hafal. Bayangkan, buku yang saya tulis sendiri, saya karang sendiri, saya cetak, nggak ada satupun. Jangankan kok saya hafal bukunya, satu bab saja nggak ada yang hafal. Sampai sekarang saya sering menawari mahasiswa saya ini, mau uang 25 juta, cukup bisa buat surat cinta 15 halaman. Bisa nggak buat surat cinta 15 halaman? Bisa. Wah, masa nggak bisa? Bisa lah. Ya nanti kalau sudah, ini 16 tahun ya, nanti kalau sudah 17 tahun bisa. Pembulian surat cinta aja kan gampang banget. Tapi ketika saya tawar lebih lanjut, bisa nggak hafal dengan surat cinta itu? 15 halaman. Bisa nggak hafal? Impossible. Hafal ya. Oh, Undang-Undang Dasar 45 yang pendek ini saja banyak orang yang nggak hafal. Ya. Tapi ada satu buku yang bisa dihafal. Maka kalau tidak, ini mukjizat, impossible. Sekali lagi, satu-satunya di seluruh dunia kitab yang bisa dihafal hanya Al-Quranul Karim. Maka itu bukti lagi ya, tadi sejak dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Sekarang yang namanya bisa dihafal, ini luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi, atau ditambah keluar biasaan yang terakhir, maka hari ini satu demi satu ayat-ayat Al-Quran, terutama yang terkait dengan fenomena-fenomena alam yang sering disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ya, bukan ayat kauliyah, maka bermunculan bukti-bukti kebenarannya. Bayangkan satu saat ada pertempuran rebutan anak, 2 orang wanita yang baru melahirkan, lalu anaknya itu penempatannya salah, keliru penempatannya, lalu terjadi rebutan, ini anakku, ya. Lalu akhirnya kebingungan, yang mana ini anaknya? Apakah ini anaknya ini, apakah ini anaknya ini? Yang satu kebetulan bayinya itu perempuan, yang satu bayinya laki-laki. Lalu datanglah seorang ustadz, ya dokter, dia bilang, ditanya, menurut Anda sebagai seorang muslim, bagaimana menentukan kondisi seperti ini secara cepat? Apa akhirnya itu yang dilihat oleh dokter Islam. Lalu ini ya saya yakin yang punya anak laki-laki dan ini yang punya anak perempuan. Bagaimana cara melihatnya? Ternyata dari, mohon maaf, potensi kemampuan menyusuinya. Kalau seorang ibu melahirkan anaknya perempuan, akan beda potensinya dengan kalau anaknya laki-laki dalam potensi pemberian persusuan. Dan masih banyak lagi ya temuan-temuan riset mutakhir yang kemudian mengungkapkan satu demi satu nas-nas Al-Quran yang khususnya bicara tentang alam semesta adalah sebuah kebenaran yang nyata. Sampai-sampai yang penelitian yang menyakitkan itu begini, ada seorang peneliti, dia ingin bertanya, ngapain orang Islam itu loh ya, kalau sudah cerai kok ya nggak bisa langsung nikah, mesti nunggu, terutama wanitanya, masa iddah. Itu kan namanya diskriminasi. Laki-lakinya boleh langsung nikah, cerai nggak cerai boleh nikah lagi. Ini seorang wanita tidak boleh, dia harus menunggu masa iddah. Akhirnya dia teliti, dia riset, apa yang ditemukan? Ternyata jejak suami
itu baru bisa clear, bersih, hilang, baik secara psikologis maupun fisik kalau sudah melewati masa iddah. Jadi kalau belum masa iddah kok sudah nikah, orang kan bertanya, kalau punya anak ya, ini anaknya sopo. Nah, konyolnya peneliti ini akhirnya menyadari bahwa anaknya yang dia anggap anaknya ternyata anaknya, suaminya, istrinya yang terdahulu, karena dia menikah dengan janda yang tidak lewati masa iddah. Dan ketika kemudian ditelusur, diuji DNA, ketemulah bahwa anaknya itu ternyata anaknya suami yang terdahulu, bukan anak kandungnya dia, padahal dia merasa anaknya. Luar biasa, luar biasa. Hanya bicara soal masa iddah ditemukan penelitian semacam itu, ya. Dan belum lagi secara psikologis, seorang wanita melupakan suami tidak mudah, tapi kalau masa iddah dilewati, maka kenangan-kenangan itu lewat. Ini saya ingin sampaikan pada Mbak Florensa untuk menyadari bahwa pilihannya hari ini menjadi seorang muslimah adalah pilihan yang sangat tepat sekaligus sangat mahal, ya. Sangat mahal karena tidak semua orang bisa mendapatkannya, bahkan membayar berapapun bisa tidak mendapatkan. Dan hari ini Mbak Florensa menemukan itu, ya, mendapatkan itu, dan itulah yang menjadi jaminan yang namanya surga. Jadi kalau orang mengatakan bahwa tidak ada jaminan surga bagi seorang muslim, salah besar. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan neraka itu haram bagi orang yang pernah mengungkapkan atau menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang sama dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia dijamin surga. Dijamin surga. Hanya cukup dengan kalimat itu, surga menjadi bagian dari kita. Jadi salah kalau orang mengatakan Islam tidak ada jaminan masuk surga. Salah besar. Setiap muslim pasti masuk surga. Catatannya 31, dia mati tidak membawa syirik, dia akan surga. Jadi tidak usah risau. Insya Allah kita semua yang dari ruangan ini masuk surga, insya Allah, ya. Jadi berbahagialah. Dan ketika seseorang menjalankan kehidupan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah, jangan khawatir, kebahagiaan pasti mengalir dalam seluruh kehidupan, ya. Kalau toh kemudian ada benturan, ada ujian, ya itu juga tidak lepas dari karena iman itu harus dibuktikan lah. Untuk membuktikan itu Allah memberikan ujian-ujian. Jadi kalau nanti di depan ada kesulitan-kesulitan yang adik alami, percayalah bahwa itu ujian, bagian dari ujian. Tapi percayalah kalau kita istiqomah, kita konsisten, kita memegang teguh, maka semua itu akan berlalu. Yang ada adalah kebahagiaan. Saya kira saya tidak ingin menambah kalimat saya yang kayaknya sudah agak kebanyakan ini, ya. Mudah-mudahan, ya, alhamdulillah, wasyukurillah, mudah-mudahan adik menjadi bagian dari kita, bagian dari para penghuni surga nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fiki, ukhtina, siapa namanya tadi? Fulensia. Anda sekarang sudah menjadi bagian dari kami, saudara kami. Ini momen yang sangat mahal. Kami sebagai muslim tidak akan pernah melepas saudara kami Islam, sehingga kita sering berjuang untuk menghindari pemurtadan. Alhamdulillah saat ini ukhti sudah menjadi bagian dari kami. Saya mohon selalu belajar mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Pelajarilah Islam dengan baik. Islam akan memberikan petunjuk yang jelas, benar, dan itu suatu kepastian. Janji Allah,
tidak akan pernah diingkarinya. Saya sengaja hari ini berdoa dengan bahasa Indonesia agar ukhti, saudara kita semua ini yang baru, bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saudara kami yang baru ini diberi kekuatan iman, ditambahkan dalam ujiannya, diberi dukungan baik dari saudara-saudaranya sesama muslim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah imannya, anugerahkan cahaya baginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan yang lurus baginya, bukannya jalan orang-orang yang zalim dan sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dia sebagai muslimah yang salehah, bermanfaat bagi agamanya, bagi orang tuanya, bagi negaranya, bagi semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepadanya. Rabbi izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.